Malam itu, langit kota tampak biasa saja. Jalanan sepi. Lampu-lampu apartemen menyala samar seperti bintang kecil yang lelah. Di salah satu sudut kota, di lantai 2 bangunan tua yang disulap jadi kos-kosan, seorang gadis bernama Nadira duduk memandangi jendela. Tangannya memeluk lutut, dan matanya nanar. Seolah ada sesuatu yang tertahan begitu lama di dadanya. Nadira, 19 tahun. Seorang gadis pendiam yang hidup jauh dari hangatnya kasih sayang keluarga. Ia tinggal bersama ibu tirinya yang dingin dan seorang ayah yang jarang pulang. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, Nadira serasa kehilangan segalanya, terutama tempat pulang. Ayah nggak akan pulang malam ini. Jadi jangan bikin masalah. Ucap suara dari luar kamar. Suara itu milik Rasti, ibu tiri Nadira. Dingin, ejem. Seperti sedang bicara pada pembantu, bukan anak. Nadira hanya diam, seperti biasa. Ia membuka buku harian kecilnya, halaman-halaman yang sudah penuh coretan, goresan rasa, dan unek-unek yang tak bisa ia ucapkan. Ada satu kalimat yang dia tulis malam itu. Kalau aku hilang, mungkin mereka nggak akan sadar juga. Di sekolah, Nadira juga bukan siapa-siapa. Ia sering sendirian. Teman-teman hanya menoleh padanya saat perlu contekan atau menumpang jawaban. Kecuali satu orang, Raka, siswa baru yang entah kenapa selalu duduk di dekatnya. Kenapa kamu selalu nunduk kalau jalan? Tanya Raka suatu hari. Nadira tak menjawab. Tapi sejak saat itu, Raka terus mencoba mendekat. Menyapanya. Membawakan roti. Bahkan pernah memberinya payung saat hujan deras turun tanpa ampun. Nadira merasa aneh, bahagia, tapi juga takut. Karena satu hal yang selalu ia pelajari dari hidup, kebahagiaan sering datang hanya untuk diambil kembali dengan cara paling kejam. Malam itu, saat hujan turun, Nadira mendengar suara berbisik di jendela kamarnya. Bukan suara manusia, tapi seperti bisikan lembut yang dinginnya menusuk tulang. Kamu nggak sendiri, Nadira. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi tirai jendela bergerak pelan. Meskipun jendela itu tak pernah dibuka sejak 2 bulan lalu. Hujan belum berhenti sejak senja tadi. Langit malam di kota seperti menyembunyikan sesuatu. Dan udara terasa berat, seakan menahan napas. Nadira menggigit bibirnya pelan, menatap jendela yang baru saja digerakkan oleh angin, atau sesuatu yang tak terlihat. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Tapi bisikan itu terlalu nyata, terlalu dekat, terlalu hangat, seolah ada seseorang di belakang lehernya saat itu. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Lalu terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu kamar, tapi dari dinding. Tepat di balik kepala ranjangnya. 3 ketukan, diam, lalu 3 lagi. Ritmenya konsisten. Seperti kode. Seperti panggilan. Nadira berdiri dengan kaki gemetar. Ia mendekat ke dinding dan meletakkan telinga. Kamu sudah dipilih, Nadira. Ia terlonjak mundur. Nafasnya tercekat. Matanya membesar. Tidak ada siapapun di kamar. Tapi suara itu terdengar jelas. Bergema dalam pikirannya. Ia menjerit kecil. Lalu buru-buru meraih tas. Keluar kamar. Dan berlari menuruni tangga kos yang gelap. Hujan mengguyur tubuhnya saat ia berlari ke hal tebus terdekat. Dadanya sesak. Tapi entah kenapa, wajah yang muncul di kepalanya. Raka. Dan saat itu juga, seolah semesta sedang bermain, sebuah motor berhenti di depan halte. Nadira? Kamu ngapain di sini malam-malam begini? Basah kuyup lagi. Suara itu familiar. Raka. Ia membuka helmnya dan mendekat. Nadira ingin bicara, ingin minta tolong, tapi suaranya tercekat. Yang keluar hanyalah air mata. Dan entah kenapa, Raka tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya membuka jaketnya dan memakaikannya pada Nadira. Lalu duduk diam di sebelahnya, tanpa kata. Diam yang anehnya, terasa aman. Beberapa menit kemudian, Nadira dibonceng ke sebuah warung kopi kecil yang sudah hampir tutup. Raka memesankan teh panas dan duduk di seberangnya. Aku nggak tahu kenapa,
Tapi kayaknya kamu nggak baik-baik aja, kata Raka pelan. Nadira menunduk. Tangannya gemetar memegang gelas. Lalu, perlahan, ia mulai bicara. Tentang ibu tirinya. Tentang rasa kesepian. Tentang suara bisikan dan ketukan dinding itu. Ia mengira Raka akan menertawakannya. Atau menganggapnya terlalu sensitif. Tapi Raka hanya menatapnya serius. Dan berkata sesuatu yang membuat jantung Nadira nyaris berhenti berdetak. Kalau kamu dengar suara itu, berarti kamu sudah ditandai. Sama sesuatu yang gak semua orang bisa lihat. Malam itu, Nadira pulang ke kos dengan perasaan campur aduk. Tapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan yang paling mengerikan adalah, besok paginya, ada sesuatu yang tertulis di kaca jendela kamarnya. Bukan tulisan biasa, tapi bekas tangan berdarah, membentuk kalimat. Sudah saatnya. Pagi itu, matahari bahkan belum muncul sepenuhnya ketika Nadira terbangun dengan tubuh gemetar. Mimpi semalam, terasa seperti nyata. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak. Melainkan bau amis yang aneh di kamar. Bau yang menyengat seperti besi karatan. Seperti darah. Perlahan, ia menoleh ke arah jendela. Dan di sanalah, di kaca yang mengembun oleh dinginnya pagi, ada jejak tangan merah gelap, menetes dari atas ke bawah, membentuk tulisan. Sudah saatnya. Tubuh Nadira melemas. Ia menutup mulutnya agar tak berteriak. Kakinya mundur perlahan. Tapi baru satu langkah, pintu kamarnya diketuk keras dari luar. Duk, duk, duk. Nadira. Buka pintunya. Suara ibu tirinya, Rasti. Ma. Dan seperti biasa, tanpa alasan jelas, Nadira buru-buru menyeka kaca jendela dengan baju tidurnya. Tapi noda darah itu tidak hilang, seolah menempel dari sisi lain dunia. Hari itu Nadira pergi sekolah seperti biasa, tapi pikirannya tak bisa tenang. Tatapan teman-temannya terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Bahkan guru menegurnya karena melamun saat pelajaran. Dan Raka, entah kenapa tidak masuk hari itu. Saat pulang, Nadira berjalan sendirian. Ia melewati gang kecil di samping gedung tua tak terpakai. Jalan pintas yang biasa ia hindari. Tapi langkahnya hari itu terasa seperti dituntun. Saat ia melewati gang itu, matanya menangkap sesuatu di dinding. Sebuah foto robek. Separuh wajah seorang gadis muda yang matanya menatap langsung ke kamera. Di bawahnya, tulisan tangan yang samar. Aku melihat mereka sebelum aku dibuang. Nadira merinding. Ia meraih foto itu, tapi saat jarinya menyentuhnya, angin tiba-tiba berhembus kuat. Foto itu terbang ke arah lorong gelap di ujung gang. Tanpa pikir panjang, ia mengikutinya. Tapi lorong itu tak seperti biasanya. Gelap, pengap, dan dindingnya lembab seperti baru saja hujan, padahal langit kota cerah. Di ujung lorong, ia melihat sosok samar. Seorang gadis, berambut panjang, mengenakan gaun putih robek penuh tanah. Wajahnya buram, tapi suaranya jelas. Kenapa kamu nggak pergi saja sebelum mereka membuangmu juga? Nadira? Nadira membeku. Detak jantungnya berdentum tak karuan. Ia mundur perlahan. Lalu lari secepat mungkin meninggalkan lorong itu. Ia tak tahu siapa gadis itu. Tapi satu hal pasti, dia tahu namanya. Dan ketika malam kembali turun, Nadira kembali mendengar ketukan itu. Tok, tok, tok. Kali ini bukan dari dinding, tapi dari bawah tempat tidurnya. Malam itu, Nadira tak bisa tidur. Walau ia berusaha menutup mata, ketukan dari bawah ranjangnya semakin keras. Semakin jelas, seakan ingin menembus kesunyian malam. Satu-satunya suara yang mendominasi kamar itu adalah detak jantungnya yang semakin cepat. Tok, tok, tok. Bunyi itu lagi. Nadira menggigil. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur. Dalam hati, ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin mendekat, semakin ia merasa seperti ada yang memanggil. Langkah kakinya terasa seperti diseret. Ia berjongkok, perlahan meraih bagian bawah tempat tidurnya, namun tak menemukan apa-apa selain debu dan selembar kain. Tiba-tiba,
Tangannya merasa sesuatu yang keras, seperti sebuah benda kecil yang tergeletak. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya dan menariknya keluar. Itu adalah sebuah foto tua, usang dan hampir robek, dengan gambar seorang gadis muda, tersenyum lemah. Nadira mengenali wajah itu. Itu wajahnya, tapi dengan pakaian yang berbeda. Dan di bawah foto itu, tulisan tangan merah seperti darah, yang baru saja dibuat. Kamu tidak akan selamat. Jantung Nadira hampir meledak. Ia berlari keluar kamar, terburu-buru menuruni tangga kos, dan keluar ke jalan. Tak ada tujuan, hanya ingin melarikan diri dari perasaan yang mengikat dirinya di tempat yang sama, di dunia yang penuh ancaman ini. Ketika ia melangkah menuju halte, tanpa sadar ia mendapati dirinya berdiri di depan gedung tua, bangunan yang ditinggalkan yang selalu membuatnya merasa terperangkap. Bangunan yang selama ini sering ia lihat dari kejauhan, tapi tidak pernah berani mendekat. Saat itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Seorang pria berdiri di depan pintu masuk gedung, mengenakan jas gelap, dengan wajah yang begitu asing. Tapi ada sesuatu yang menakutkan dari tatapan matanya. Tatapan yang sudah dikenalnya. Senyuman tipis itu membuat Nadira mundur sedikit. Tapi pria itu segera berbicara, suaranya lembut dan menenangkan. Kamu sudah mulai merasakannya, bukan? Mereka sudah menandaimu, Nadira. Kamu sudah dilihat oleh mereka. Tapi tenang saja, ini belum terlambat. Kamu bisa memilih, atau mereka yang akan memilih untukmu. Nadira hanya bisa berdiri diam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Pria itu melangkah mendekat, dan sejenak mereka berdua hanya terdiam di sana. Nadira bisa merasakan udara di sekelilingnya semakin berat. Saat pria itu berbicara lagi, suaranya terasa jauh lebih dingin. Keputusanmu sangat penting. Ingat, jika kamu tidak segera memilih, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lalu pria itu menghilang begitu saja, seperti ditelan kegelapan. Malam itu, Nadira tidak tidur. Ia merenungkan kata-kata pria itu. Pilihan apa yang dimaksud? Apa yang harus ia pilih? Namun, saat ia berjalan kembali menuju kos, rasa takut semakin mendalam. Ketukan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Namun kali ini, Nadira tak bisa menahan diri lagi. Ia membuka pintu kamar dengan cepat dan berlari keluar. Di luar, angin bertiup kencang, dan suara jeritan yang tak jelas terdengar di kejauhan. Nadira hanya bisa memandang langit yang gelap, yang terasa menutupinya. Ketika ia menoleh, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Raka, teman yang selama ini selalu mendekat, berdiri di depan pintu kosnya. Ia terlihat gelisah, seperti mencari seseorang. Nadira, aku nggak bisa tinggal diam. Aku merasa kamu dalam bahaya, kata Raka dengan nada khawatir, sambil mendekati Nadira. Nadira terdiam. Ia ingin bercerita, tapi kalimat itu terhenti di bibirnya. Semua yang terjadi terasa begitu berat. Tapi apakah Raka benar-benar bisa dipercaya? Apakah dia juga terlibat dalam semua ini? Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Langit mendung, angin berhembus kencang, dan sesuatu bergerak di dalam bayangan. Jeritan terdengar lagi, tapi kali ini, bukan dari kejauhan, tapi dari dalam gedung tua di belakang mereka. Sesuatu yang mengerikan sepertinya baru saja terbangun. Angin semakin kencang, seolah berusaha menghancurkan ketenangan malam yang tersisa. Nadira berdiri kaku, menatap gedung tua yang kini tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Bayangan yang melintas di balik jendela gelapnya membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Raka, yang kini berdiri di sampingnya, tampak tak kalah ketakutan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan tangannya gemetar. Ia menatap Nadira dengan ekspresi cemas. Nadira, kita harus pergi dari sini, kata Raka, hampir berbisik. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Aku sudah tahu sejak pertama kali kita lewat di sini. Nadira menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia tidak bisa membiarkan Raka pergi sendirian. Rasanya, ia sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang ia pahami. Namun,
Rasa takut yang menghimpit membuatnya sulit berpikir jernih. Tapi, Raka, ada sesuatu yang mengawasi kita di sini. Kita tidak bisa hanya pergi begitu saja. Nadira berkata, suaranya bergetar. Raka mengangguk perlahan. Matanya tertuju pada pintu gedung tua yang setengah terbuka. Bau lembab dan pengap semakin tercium, dan tiba-tiba, dari dalam gedung, mereka mendengar suara langkah kaki berat, seperti seseorang yang sedang mendekat. Kita harus masuk. Raka akhirnya memutuskan. Nadira merasa terjebak, namun rasa ingin tahu lebih besar. Mungkinkah gedung ini menyimpan kunci dari semua yang terjadi padanya? Mengapa tempat ini begitu mengerikan dan mengapa ia merasa begitu terhubung dengan tempat itu? Dengan langkah gontai, mereka melangkah masuk ke dalam gedung. Begitu mereka melintasi pintu, suasana berubah total. Di dalamnya, udara terasa lebih berat dan gelap. Di sepanjang dinding, ada lukisan-lukisan tua yang tampaknya telah rusak dimakan waktu. Wajah-wajah yang kabur dan hampir tidak dapat dikenali. Tetapi ada satu yang cukup jelas. Seorang gadis muda dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Mata gadis itu terasa seperti memandang langsung ke dalam jiwa Nadira. Kenapa kita harus masuk ke sini? Nadira bertanya. Suaranya hampir terputus. Aku rasa, kita nggak punya pilihan, jawab Raka, meski jelas ada ketakutan di dalam matanya. Mereka melangkah lebih dalam, mengikuti lorong sempit yang penuh dengan debu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa wanita, tawa yang memekakan telinga, mengalir ke dalam hati mereka seperti suara yang datang dari dunia lain. Kalian akhirnya datang. Suara itu bergema. Nadira hampir jatuh-terjatuh ketika ia melihat sosok yang muncul di depan mereka. Sosok wanita itu mengenakan gaun putih usang, rambut panjangnya terurai, dan matanya tidak ada warna. Hanya gelap, kosong, seolah menggantikan semua kehidupan yang pernah ada. Siapa kamu? Tanya Nadira dengan suara serak, hampir tak mampu mengucapkan kata-kata. Aku adalah yang pertama, jawab wanita itu dengan suara datar, lalu mengarahkan telunjuknya ke Nadira. Kamu sudah dipilih, sama seperti yang lain. Wanita itu melangkah lebih dekat, dan Nadira merasa seperti ada energi jahat yang merasuk ke dalam dirinya, menambah beban berat di dadanya. Raka meraih tangannya, mencoba mengajaknya pergi, tetapi langkah mereka terhenti ketika suara jeritan mengerikan terdengar dari lorong di ujung gedung. Nadira, tolong! Suara itu terdengar familiar, seperti suara seorang gadis yang pernah ia kenal. Perasaan yang begitu mendalam dan asing menyeruak dalam dada Nadira. Jeritan itu tidak bisa diabaikan. Ia tahu suara itu berasal dari seseorang yang sudah lama hilang. Tanpa berpikir panjang, Nadira menarik Raka dan berlari menuju suara itu. Namun, semakin mereka mendekat, semakin udara terasa mencekik, dan suhu ruangan turun drastis. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan besar, dengan sebuah meja batu besar di tengahnya. Di meja itu, ada gambar yang menggambarkan gadis yang hilang, dan tepat di atas meja, sebuah kotak tua terbuat dari kayu. Saat Nadira mendekat untuk membuka kotak itu, sesuatu yang sangat gelap melintas di belakangnya. Wajahnya pucat pasi, namun ketika ia menoleh, yang dilihatnya adalah bayangan hitam yang melayang di udara. Kamu terlambat. Suara itu terdengar lembut, namun penuh ancaman. Kamu akan menjadi bagian dari kami. Raka berteriak, mencoba menarik Nadira pergi, tetapi bayangan itu semakin dekat. Dan pada saat itulah, Nadira merasakan tangan dingin yang meraih pergelangan tangannya. Tangan dingin itu semakin erat, seolah ingin merobek jiwa Nadira. Bayangan hitam yang melayang di udara kini semakin mendekat. Matanya yang kosong menatapnya dengan penuh kebencian. Nadira hampir tidak bisa bergerak. Tubuhnya terjebak dalam ketakutan yang membekukan. Raka, yang berusaha menariknya, terjatuh ke lantai. Tubuhnya tersungkur akibat dorongan yang tak tampak dari bayangan tersebut. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dalam dan menggema, memenuhi seluruh ruangan. Nadira menoleh ke arah suara itu. Matanya melebar saat melihat wanita berpakaian putih yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Sosoknya semakin mendekat.
Rambut panjangnya yang terurai bergerak seolah hidup, bergerak mengikuti irama angin yang tidak ada. Kamu ingin tahu semua ini, Nadira? Wanita itu bertanya. Suaranya penuh dengan rasa kesal dan dingin. Semua ini adalah permainan yang sudah dimulai lama. Kami yang pernah terlupakan. Kami yang pernah dibuang oleh dunia ini. Wanita itu melangkah semakin dekat, dan Nadira merasa tubuhnya semakin lemah, seakan semua energi dalam dirinya menghilang. Raka berteriak, mencoba bangkit dan berlari menuju Nadira, tapi bayangan hitam yang bergerak tanpa wujud menahannya. Jeritan Raka terdengar semakin jauh, semakin tenggelam oleh kekuatan gelap yang menguasai tempat itu. Ini adalah waktumu, Nadira. Wanita itu melanjutkan, matanya kini terbuka lebar, tanpa iris, hanya gelap pekat. Kami telah menandaimu sejak awal. Kamu adalah yang berikutnya untuk kami bawa. Tiba-tiba, gambar di meja batu yang sebelumnya hanya sebuah lukisan buram, kini hidup. Gadis yang hilang, yang wajahnya ada di gambar, melompat keluar dari lukisan dan muncul di depan Nadira. Wajahnya penuh darah. Matanya melotot menatapnya dengan penuh kebencian. Kamu seharusnya tidak memilih untuk ikut. Kami akan menuntut janji kami. Ketika gadis itu mengulurkan tangannya, semuanya menjadi gelap. Namun, di tengah kegelapan itu, Nadira merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara yang memanggilnya dari jauh. Suara lembut yang familiar. Nadira, jangan ikut mereka. Suara itu berkata dengan lembut, hampir seperti sebuah bisikan dari hati. Tiba-tiba, Raka muncul kembali, berdiri di samping Nadira. Matanya tampak lebih serius. Nadira, kita harus keluar dari sini. Ini bukan dunia kita, bukan tempat kita. Wanita berpakaian putih itu mendekat dengan senyum tipis di bibirnya. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku, Nadira. Tidak ada yang bisa lari dari dunia ini. Tapi Nadira, meskipun lemah, merasa ada sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. Apakah ini waktunya untuk melawan? Apakah ini waktunya untuk memilih? Ia menatap Raka, dan dalam hati ia berkata, aku harus memilih. Sebuah pilihan yang akan menentukan nasibnya, hidup atau mati. Raka, Nadira berbisik, bawa aku keluar dari sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Raka mengangguk dengan penuh tekad, menggenggam tangan Nadira erat, dan mereka berlari menuju pintu keluar. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu, wanita itu mengangkat tangannya dan suara aneh terdengar di sekeliling mereka. Sesuatu yang mengikat mereka kembali. Kamu tak bisa lari, Nadira. Wanita itu mengancam, namun Nadira tidak gentar. Ia berlari, menembus kekuatan jahat yang mengikatnya. Dan saat mereka melewati pintu, suara mengerikan terdengar, tetapi kali ini lebih jauh, lebih dalam. Mereka berhasil keluar. Namun, belum berakhir. Bayangan itu masih mengikutinya. Permainan baru saja dimulai. Nadira dan Raka akhirnya keluar dari gedung tua itu, tetapi udara di luar terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka, meresap ke dalam setiap langkah yang mereka ambil. Kegelapan yang menakutkan menyelimuti jalanan sepi kota. Meskipun sudah larut malam, langit terlihat lebih gelap dari biasanya, seolah dunia itu sendiri sedang menahan napas. Raka menggenggam tangan Nadira lebih erat. Wajahnya terlihat khawatir. Kita harus pergi dari sini, katanya, dengan nada tegas namun penuh kekhawatiran. Kegelapan ini sepertinya tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Nadira hanya terdiam, pikirannya kacau. Meskipun mereka sudah keluar dari gedung itu, rasa takut yang menekan jiwanya belum juga hilang. Bayangan hitam itu seolah terus mengikuti mereka. Dimanapun mereka berada, rasa berat dan gelap itu tak pernah pergi. Raka, aku merasa seperti terikat. Ada sesuatu yang menggerogoti aku dari dalam, kata Nadira, suaranya penuh keresahan. Aku merasa, aku tak bisa lepas dari tempat itu. Raka menoleh padanya dengan cemas. Namun ia berusaha tersenyum. Kita akan cari tempat yang aman. Kita harus pergi dari sini. Aku yakin kita bisa keluar dari semua ini. Namun, tiba-tiba,
Nadira merasakan suatu dorongan kuat. Sesuatu yang luar biasa menguatkan hatinya. Seperti suara kegelapan yang memanggilnya untuk kembali ke sana, ke tempat yang mengerikan itu. Seperti ada sesuatu yang terikat di dalam dirinya, membelit jiwanya. Aku harus kembali ke sana. Nadira berkata perlahan. Suaranya penuh kebingungan. Apa? Jangan bodoh, Nadira. Raka menatapnya, terkejut dan takut. Itu bukan tempat untukmu. Tapi Nadira merasakan dorongan yang tak bisa dijelaskan. Suara itu, yang memanggilnya, terus terdengar jelas di dalam pikirannya. Kamu tak akan bisa bebas dariku. Suara itu semakin kuat, semakin jelas, seperti datang langsung dari dalam tubuhnya. Kamu adalah bagian dari kami. Kamu akan kembali. Nadira mengatupkan rahangnya, berusaha menahan diri. Tetapi tubuhnya mulai bergerak sendiri, seolah dikuasai oleh sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Kegelapan itu semakin mendalam. Raka berusaha menggenggam tangan Nadira dengan lebih kuat. Nadira, dengar aku. Kamu masih bisa melawan. Jangan biarkan itu mengendalikanmu. Namun Nadira merasa kakinya melangkah sendiri. Dia tak bisa berhenti. Kegelapan itu merasuki setiap sudut pikirannya, seolah menghancurkan semua yang pernah ia kenal. Dia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sebuah kekuatan yang memanggilnya kembali ke dunia itu. Dunia yang penuh dengan penderitaan dan kematian. Tanpa sadar, Nadira melangkah kembali ke arah gedung tua yang tadi mereka tinggalkan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, semakin tidak terkendali. Raka berlari mengejar, berteriak memanggilnya. Nadira! Jangan pergi. Ini salah. Namun, Nadira merasa tubuhnya tidak bisa diajak bekerja sama. Dia terjerat dalam jaring kegelapan yang semakin rapat. Tak ada jalan untuk mundur lagi. Dia kembali ke sana, ke dalam kegelapan yang menunggunya. Sesampainya di depan pintu gedung, Nadira merasa seolah dunia berhenti berputar. Pintu yang sebelumnya tertutup kini terbuka lebar, seolah menunggu kedatangannya. Raka, yang tertinggal beberapa langkah di belakang, berteriak dengan suara penuh amarah dan ketakutan. Nadira, berhenti. Jangan ikut mereka. Jangan jadi bagian dari mereka. Tapi Nadira hanya menoleh sebentar. Wajahnya kosong, terlalu jauh untuk mendengarnya. Suara itu semakin kuat, semakin menggoda, seolah dunia ini hanya tentang memilih. Apakah ia akan melawan, atau menerima kenyataan kelam yang sudah menunggunya. Ketika Nadira melangkah masuk ke dalam gedung itu, ia merasakan dunia seakan menghilang. Semua yang ada di sekitarnya gelap, dan suara-suara dari luar terdengar sangat jauh, sangat asing. Dia kini berada di dunia yang sangat berbeda, dunia yang tak lagi manusiawi. Di dalam kegelapan itu, wanita berpakaian putih yang tadi ia lihat muncul kembali. Wajahnya kini tersenyum tipis. Ekspresinya penuh dengan kebanggaan. Selamat datang kembali, Nadira. Nadira hanya bisa menatap kosong. Tak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya. Dia sudah terperangkap dalam dunia yang lebih gelap dari sebelumnya. Nadira berdiri di tengah kegelapan. Sekelilingnya dipenuhi oleh kabut hitam yang bergerak tak menentu. Rasanya seperti ia terjebak dalam mimpi buruk yang tak akan berakhir. Wanita berpakaian putih yang sebelumnya tampak begitu menakutkan kini berdiri di hadapannya. Senyumnya penuh dengan kekejaman dan kebanggaan. Kamu sudah kembali. Aku tahu kamu akan kembali, katanya dengan suara dingin, yang bergaung di seluruh ruang kosong ini. Nadira merasa seolah semua energi dalam dirinya menghilang. Hanya ada kekosongan yang memadati jiwanya. Namun di dalam hatinya, ada perlawanan, meskipun terasa sangat lemah. Apakah ini benar-benar akhir? Nadira bertanya-tanya dalam hati, mencoba mencari secercah harapan di tengah kegelapan ini. Kau, siapa? Nadira akhirnya bisa bersuara. Suaranya terdengar serak, seolah dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Kenapa semua ini terjadi padaku? Wanita berpakaian putih itu tertawa dengan ringan, tetapi tawanya terasa menusuk. Aku adalah bagian dari dunia yang terlupakan, dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa. Aku adalah jiwa yang terperangkap,
Dan sekarang, kamu juga menjadi bagian dari kami. Tiba-tiba, tubuh Nadira terperangkap dalam bayangan yang bergerak melilit tubuhnya. Seolah-olah bayangan itu ingin mengekangnya, menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang gelap ini. Nadira merasakan ketakutan yang sangat dalam, seolah jiwanya dicabik-cabik oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Namun, di tengah kesesakan itu, suaranya yang lembut, suara yang pernah Nadira dengar sebelumnya, kembali terdengar dalam pikirannya. Nadira, kamu tidak sendirian. Itu suara Raka. Nadira menoleh, tetapi hanya ada kegelapan di sekelilingnya. Namun, ia bisa merasakan bahwa suara itu bukan halusinasi. Raka, meskipun jauh, masih ada. Perasaan itu menguatkan tekad Nadira, meskipun sangat lemah. Wanita berpakaian putih itu mendekat, dan Nadira bisa merasakan tekanan yang semakin kuat. Kamu tidak bisa lari. Nadira, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Sekarang, kamu harus membayar harga yang sudah kami tentukan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di seluruh ruangan, dan gadis yang hilang, yang sebelumnya muncul dalam lukisan, kembali muncul. Namun kali ini, wajahnya lebih menyeramkan, darah mengalir dari bibirnya, dan matanya tampak kosong, seperti makhluk yang terlahir dari kegelapan itu sendiri. Kamu tidak bisa menghindarinya. Gadis itu berkata dengan suara serak. Kamu harus membayar harga untuk semua ini. Nadira merasa seolah semuanya bergerak sangat cepat. Bayangan hitam itu semakin rapat mengelilinginya, dan wanita berpakaian putih itu mendekat. Matanya menatap Nadira dengan penuh kebencian. Kamu harus memilih, Nadira, bergabung atau terhapus dari dunia ini. Tapi dalam dirinya, Nadira mulai merasa sebuah kekuatan yang tak terduga, sesuatu yang mulai meresap dalam dirinya. Kenangan tentang Raka, kenangan tentang pilihan yang ia buat, memunculkan rasa keberanian yang mulai bangkit. Dengan kekuatan yang hampir habis, Nadira mencoba bergerak, melawan bayangan yang mengikat tubuhnya. Aku tidak akan menyerah, kata Nadira, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Namun, bayangan itu semakin kuat. Wanita berpakaian putih itu semakin mendekat. Senyum tipis terukir di wajahnya. Kamu memang punya semangat, Nadira. Tapi semua ini sudah terlambat. Dunia ini sudah menuntut miliknya. Kamu tak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah cahaya terang muncul di tengah kegelapan. Sangat terang dan menyilaukan. Cahaya itu memancar dari tubuh Nadira sendiri. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa keberanian yang ia temukan dalam dirinya menguatkan cahaya itu. Tidak! Wanita berpakaian putih itu berteriak. Matanya penuh dengan kemarahan. Kamu tidak bisa mengalahkan kami. Namun, cahaya itu semakin kuat, mengusir kegelapan yang mengelilinginya. Nadira merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Mengalir seperti aliran energi yang memurnikan segala sesuatu yang disentuhnya. Aku tidak akan jadi bagian dari kalian, Nadira berkata dengan suara yang semakin tegas, seolah semuanya menjadi lebih jelas. Aku akan melawan, meskipun harus berjuang sendirian. Dengan satu dorongan kuat dari hati yang penuh dengan keberanian, Nadira melepaskan diri dari cengkeraman bayangan tersebut. Cahaya menyinari seluruh dunia yang gelap itu. Wanita berpakaian putih itu terhempas mundur, dan bayangan-bayangan yang mengelilingi Nadira mulai menghilang. Namun, meskipun kemenangan kecil ini terasa seperti cahaya yang menyinari dunia kegelapan, Nadira tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru dimulai. Apakah ia sudah cukup kuat untuk mengalahkan kegelapan yang mendalam ini? Atau hanya sementara? Kegelapan itu masih mengejarnya. Nadira terengah-engah. Tubuhnya lelah setelah perjuangan yang berat. Cahaya yang ia ciptakan masih bersinar di sekelilingnya, mengusir kegelapan yang telah menguasai tempat itu. Namun, meskipun dunia di sekitarnya mulai cerah, hatinya merasa kosong. Perasaan bahwa kegelapan itu belum benar-benar pergi terus menghantuinya. Rasa lelah yang mendalam mulai menyelimuti tubuhnya. Nadira duduk di lantai yang dingin, merasakan debu dan kotoran menempel di kulitnya. Semua yang terjadi begitu cepat, dan dia belum sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi.
Apa yang sebenarnya terjadi? Nadira berbisik pada dirinya sendiri, mencoba mencerna semua yang baru saja dialaminya. Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi yang tak pernah berakhir. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di dalam ruangan itu. Nadira menoleh dengan cepat. Matanya penuh kecemasan. Apa itu? Dan sebelum ia bisa bereaksi, bayangan hitam yang mengerikan muncul kembali. Kali ini, lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Wanita berpakaian putih itu kembali muncul dari dalam bayangan. Wajahnya sekarang penuh dengan kemarahan yang jelas terlihat. Kamu pikir kamu bisa menang begitu saja? Suaranya penuh dengan kebencian, seperti racun yang mengalir dalam darah. Kamu telah mengusir kami untuk sementara, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Nadira merasakan keputusasaan kembali menyerang. Aku tidak takut padamu, kata Nadira dengan suara pelan, meskipun hatinya berdegup kencang. Aku sudah membayar harga yang sangat mahal. Aku tidak akan menyerah lagi. Wanita berpakaian putih itu tersenyum, tetapi senyum itu lebih mengerikan daripada sebelumnya. Harga? Kamu pikir kamu sudah membayar harga? Ia mendekat. Langkahnya sunyi, hampir tidak terdengar. Tidak, Nadira. Kamu masih harus membayar lebih banyak lagi. Kekuatan yang kamu temukan, cahaya yang kamu gunakan, itu hanya permulaan. Dengan sekali gerakan, wanita itu mengulurkan tangannya. Dari jarinya, sebuah energi hitam yang sangat kuat keluar dan menyambar ke arah Nadira, meresap ke dalam tubuhnya. Nadira merasakan seluruh tubuhnya terbakar, seolah-olah jiwanya dicabik-cabik. Apa yang kamu lakukan padaku? Nadira berteriak, mencoba melawan, tetapi rasa sakit yang luar biasa membuatnya terjatuh ke lantai. Kamu sudah memilih untuk berperang dengan kami, Nadira, kata wanita itu, suaranya seperti bisikan dalam angin. Sekarang, kamu harus membayar dengan seluruh jiwamu. Nadira berusaha mengumpulkan tenaga, namun kegelapan itu terus merasuki dirinya, membuatnya semakin lemah. Setiap dorongan energi hitam itu membuatnya semakin kehilangan kontrol atas tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara familiar memanggilnya dari kejauhan. Nadira! Suara itu datang dengan penuh kekuatan, meskipun terdengar sangat jauh. Nadira mengangkat kepala, mencoba melihat dari mana suara itu datang. Raka! Ia berbisik, jantungnya berdegup keras. Raka muncul dari balik bayangan, berlari menuju Nadira dengan penuh keteguhan. Nadira, aku di sini. Suaranya penuh dengan ketegangan, namun juga penuh dengan harapan. Dengan keberanian yang tersisa, Raka mendekat dan menggenggam tangan Nadira. Kamu tidak sendirian, katanya, dengan suara lembut namun penuh tekad. Aku akan membantumu. Wanita berpakaian putih itu tertegun sejenak, sebelum akhirnya tertawa dengan keras. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan sebuah tangan kosong? Tanyanya dengan sinis. Kamu berdua tidak bisa melarikan diri. Namun, Raka tetap bertahan, menggenggam tangan Nadira lebih erat. Kita bisa, kata Raka, dengan keyakinan yang membuat Nadira merasa sedikit lebih kuat. Kamu punya kekuatan yang lebih besar dari yang kamu kira. Kita bisa mengalahkan ini bersama. Seiring dengan ucapan Raka, cahaya kembali menyinari tubuh Nadira. Perasaan kuat yang datang dari dalam dirinya mulai mengalir kembali, memberikan kekuatan untuk bertahan. Bersama Raka, Nadira mulai merasakan adanya harapan untuk mengalahkan kegelapan yang menguasai dunia mereka. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening, melihat perubahan yang terjadi. Tidak mungkin, kamu tidak seharusnya punya kekuatan itu. Teriaknya, suaranya penuh dengan ketakutan. Namun, Nadira dan Raka tidak memberi kesempatan. Dengan kekuatan yang mereka temukan bersama, cahaya mulai melawan kegelapan, menyinari ruang itu dengan cahaya yang semakin terang. Kita bisa mengalahkanmu, Nadira berkata dengan suara penuh keyakinan. Meskipun rasa sakit itu masih menggerogoti tubuhnya, kegelapan ini tidak akan menang. Cahaya yang bersinar dari tubuh Nadira dan Raka semakin kuat, seolah menantang kegelapan yang semakin mendalam di sekitar mereka.
Wanita berpakaian putih berdiri dengan wajah penuh kebingungan dan kemarahan. Matanya yang gelap menyorot tajam ke arah mereka. "Kalian tidak bisa mengalahkan kami," kata wanita itu. Suaranya sekarang terdengar cemas namun masih penuh dengan kebencian. Raka menggenggam tangan Nadira dengan lebih erat. Tatapannya tidak pernah meninggalkan mata wanita itu. "Kami sudah cukup kuat untuk melawanmu," jawab Raka dengan tegas. Meskipun kekuatan yang mereka rasakan masih jauh dari sempurna. Nadira menatapnya dengan mata penuh harapan. Rasa sakit yang terus menghantui tubuhnya semakin menghilang seiring dengan semakin kuatnya cahaya yang memancar dari dalam dirinya. "Kita harus melakukannya, Raka. Ini satu-satunya cara," ujar Nadira. Suaranya penuh keyakinan meskipun tampak rapuh. Wanita berpakaian putih itu mulai bergerak. Langkahnya cepat dan penuh ancaman. "Kalian hanya manusia biasa," katanya, suara penuh dengan penghinaan. "Kalian tidak bisa menandingi kekuatan kami." Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Nadira melangkah maju, menantang kehadirannya. Cahaya yang ada dalam dirinya semakin bersinar terang, menerangi ruangan yang sebelumnya hanya dipenuhi dengan bayangan kelam. "Kami tidak akan takut padamu," kata Nadira. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti kekuatan yang memancar langsung dari jiwanya. Wanita berpakaian putih itu berhenti sejenak, menatap Nadira dengan penuh kebencian. "Kau pikir kamu sudah menemukan kekuatanmu? Kau pikir cahaya yang kau bawa itu akan menyelamatkanmu?" Suaranya terdengar penuh dengan penghinaan. "Kegelapan ini takkan pernah pergi. Itu akan menghancurkanmu." Tapi Nadira tidak mundur. Raka di sampingnya memberikan kekuatan, dan bersama-sama mereka mulai memfokuskan kekuatan yang telah mereka temukan, kekuatan yang berasal dari dalam hati mereka. "Kami berdua melawan kegelapan ini. Kami tidak akan menyerah." Cahaya dari Nadira dan Raka semakin intens, membentuk sebuah lingkaran terang yang melawan kegelapan yang semakin mendalam. Bayangan hitam yang menyelimuti ruangan itu mulai terpecah. Satu demi satu hilang seperti asap yang menguap. Wanita berpakaian putih itu terlihat semakin terguncang. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin." Namun, meskipun kegelapan itu mulai terpecah, mereka tahu bahwa perang ini belum selesai. Kekuatan kegelapan masih berusaha menggerogoti mereka dari dalam, mencoba merenggut kembali kendali. "Kegelapan ini tidak akan pernah pergi, Nadira," kata wanita itu. Suaranya semakin terasa menakutkan. "Kamu hanya menunda yang tak terelakkan. Kegelapan akan menguasai dunia ini." Dengan semua keberanian yang ada, Nadira dan Raka melangkah lebih dekat. Cahaya mereka semakin membesar, menembus setiap bayangan yang ada. "Kami memilih cahaya, bukan kegelapan. Kami memilih untuk hidup, bukan dihancurkan." Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari tanah, menyerang dengan cepat. Wanita berpakaian putih itu berdiri di tengah-tengahnya, merentangkan tangan dan mulai mengeluarkan energi hitam yang sangat kuat. "Kalian tidak akan menang," teriaknya. Suaranya membahana. Namun, dengan kekuatan yang mereka temukan, Nadira dan Raka berpegangan erat. Cahaya yang mereka ciptakan bertabrakan dengan kegelapan itu dalam sebuah ledakan besar yang mengguncang seluruh ruangan. Semua yang ada di sekitar mereka tampak bergetar, seolah dunia itu akan runtuh. Pada saat itu, semua terasa hening. Cahaya dari tubuh Nadira dan Raka mulai meredup, perlahan menghilang. Tetapi, kegelapan yang mengelilingi mereka juga mulai memudar. Wanita berpakaian putih itu terjatuh, tubuhnya tersungkur ke tanah, wajahnya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. "Ini tidak mungkin," katanya dengan suara lemah, sebelum akhirnya hilang dalam kegelapan yang mengalir pergi. Nadira dan Raka berdiri di tengah-tengah ruangan yang kini tampak lebih terang, meskipun masih ada bayangan gelap yang mengintai di luar sana. Mereka merasa lelah, tubuh mereka hampir tak mampu bergerak, namun mereka tahu bahwa mereka telah memilih jalan yang benar. "Kita melakukannya, Nadira." Raka memandang Nadira dengan senyum yang penuh kelegaan, meskipun ada kelelahan yang terlihat di wajahnya. "Kita berhasil mengalahkan kegelapan." Nadira hanya mengangguk.
Matanya masih menatap tempat di mana wanita berpakaian putih itu hilang. Tapi, apakah benar-benar berakhir? Tanyanya. Suaranya penuh dengan keraguan. Raka menarik Nadira ke dalam pelukannya, mencoba memberi ketenangan. Kegelapan mungkin pergi untuk sekarang. Tapi, kita akan terus berjuang. Bersama. Dan meskipun dunia mereka telah berubah, perjalanan ini belum selesai. Mereka tahu bahwa masih ada ancaman yang harus dihadapi, tetapi untuk pertama kalinya, mereka merasakan harapan. Karena mereka tahu, bersama, mereka bisa menghadapinya. Suasana di dalam ruangan itu masih terasa aneh. Setelah pertarungan sengit yang mengusir wanita berpakaian putih dan kegelapan yang menguasainya, Nadira dan Raka berdiri terengah-engah di tengahnya. Kegelapan mulai memudar. Namun bayangan yang mengintai jauh di dalam hati mereka masih ada. Meskipun cahaya yang mereka ciptakan telah menang untuk sementara, ada sesuatu yang mengganggu kedamaian mereka. Apakah kita benar-benar menang? Nadira bertanya. Suaranya terdengar penuh kelelahan dan keraguan. Kegelapan, itu masih ada di dalam diriku. Raka menatapnya dengan mata penuh pengertian. Aku tahu, Nadira. Tangannya menggapai tangan Nadira, menggenggamnya dengan erat. Tapi kita harus tetap bertahan. Kita tidak sendirian lagi. Kita punya satu sama lain. Namun, Nadira merasa ada sesuatu yang lain yang mengganggu jiwanya. Apa yang akan terjadi pada kita setelah ini? Apakah kita akan terus terjebak dalam permainan ini? Kegelapan akan selalu mengejar kita, kan? Nadira merasakan kekosongan yang menyesakkan. Aku tak tahu apakah aku bisa terus bertahan. Raka menariknya lebih dekat, mencoba memberinya kenyamanan meskipun hatinya sendiri masih ragu. Kita akan menemukan cara, Nadira. Kita tidak akan biarkan apapun menghancurkan kita. Apapun itu, kita akan hadapi bersama. Meskipun kata-kata itu memberinya sedikit ketenangan, Nadira tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang terus membayangi. Tapi, apakah kita bisa mengalahkan kegelapan yang ada di dalam kita? Mungkin ini bukan hanya tentang kekuatan luar, tapi juga tentang apa yang ada dalam diri kita, bukan? Raka menundukkan kepalanya, menyadari bahwa apa yang dikatakan Nadira mungkin benar. Mungkin kita harus lebih berhati-hati. Kegelapan itu bukan hanya yang kita lihat di luar. Kadang, ia juga datang dari dalam diri kita sendiri. Di luar, langit tampak cerah, namun perasaan yang mengganjal itu tak kunjung hilang. Nadira merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah perubahan yang perlahan merasuki dirinya. Apakah benar bahwa cahaya yang ia gunakan untuk mengalahkan kegelapan itu justru telah memberi ruang bagi kegelapan baru? Perasaan itu semakin kuat, semakin nyata. Kegelapan itu tidak pergi. Itu justru mengikuti mereka, bersembunyi dalam diri mereka berdua, menunggu untuk bangkit kembali pada saat yang tepat. Tanpa peringatan, Nadira merasakan sakit yang tajam di dadanya. Raka, apa yang terjadi? Suaranya tercekat, napasnya sesak. Dia jatuh ke lantai, merasakan tubuhnya lemas. Nadira. Raka berlari menolongnya, mengguncangnya. Apa yang terjadi? Namun, Nadira hanya bisa merasakan kegelapan yang menyelimuti jiwanya. Aku merasakannya, Raka, bisiknya dengan suara lemah. Kegelapan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar di dalam kepala Nadira. Kamu pikir kamu telah menang? Suara itu seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh, namun terasa begitu nyata. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kegelapan ini ada dalam dirimu. Kapanpun kamu merasa aman, aku akan kembali. Raka mengangkat wajah Nadira. Matanya penuh dengan kecemasan. Kita tidak akan membiarkan ini terjadi, Nadira. Kita akan bertahan, apapun yang terjadi. Tetapi suara itu terus terdengar, mengelilingi mereka, menguji kekuatan yang mereka miliki. Kamu sudah memilih jalan ini. Kegelapan dan cahaya tidak bisa dipisahkan. Keduanya ada dalam dirimu. Nadira, kamu tak bisa lari dari takdirmu. Raka menggenggam tangan Nadira,
berusaha memberi kekuatan padanya. Kita bisa menghadapinya bersama. Tidak peduli apa yang dikatakan suara itu, kita bisa mengalahkan kegelapan ini. Kita berdua kuat. Namun, dalam hati Nadira, perasaan itu semakin menguat. Kegelapan itu memang ada dalam dirinya. Cahaya yang telah ia gunakan untuk melawan, juga datang dari tempat yang sama, dari kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Cahaya dan kegelapan, keduanya saling terkait. Apakah ia bisa menemukan keseimbangan antara keduanya? Aku takut, Raka, kata Nadira. Suaranya penuh dengan ketakutan yang mendalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapinya. Raka menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita akan mencari jalan. Aku tidak akan membiarkan kegelapan itu mengalahkanmu. Kita akan melawan, Nadira. Dengan tangan yang masih menggenggam erat, mereka berdua tahu bahwa perang ini belum berakhir. Tetapi kali ini, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Mereka akan bersama-sama menghadapi kegelapan yang datang dari dalam diri mereka. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka bisa menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan kegelapan itu, tanpa membiarkannya menguasai mereka. Suasana pagi di kota itu tak pernah benar-benar cerah lagi sejak malam itu. Meski matahari bersinar, bayangan kelam tetap menyelimuti langkah Nadira dan Raka. Mereka tak hanya bertarung melawan makhluk dari kegelapan luar, tapi juga menghadapi pertempuran paling sunyi di dalam diri mereka sendiri. Raka mulai melihat perubahan dalam diri Nadira. Tatapannya sering kosong. Malam-malamnya dipenuhi jeritan dalam tidur. Kadang ia bicara sendiri. Kadang tubuhnya terasa dingin seperti mayat. Sesuatu yang kelam telah merasuk lebih dalam dari yang mereka duga. Kita harus cari jalan keluar dari ini, Nadira. Raka membuka buku catatan peninggalan ayahnya yang dulu pernah berhubungan dengan dunia spiritual. Ia menemukan satu bab yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Ritual pemisah jiwa bayangan. Menurut catatan itu, ada cara untuk memisahkan jiwa manusia dari entitas gelap yang bersemayam dalam tubuh mereka. Tapi ritual itu butuh pengorbanan jiwa. Seseorang harus menggantikan tempat sang inang agar entitas itu bisa dikurung selamanya dalam tubuh baru. Kalau ritual ini kita lakukan, salah satu dari kita harus mengorbankan diri. Gumam Raka sambil menatap Nadira yang duduk diam di pojok ruangan. Matanya merah, penuh amarah yang bukan miliknya. Aku akan melakukannya, kata Nadira tanpa ragu. Ini semua salahku. Kegelapan itu memilihku. Aku yang membuka jalan baginya. Biar aku yang menebusnya. Tapi Raka menolak keras. Tidak, jangan bicara seperti itu. Aku yang akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan kau musnah karena sesuatu yang bahkan bukan keinginanmu. Mereka bertengkar dalam air mata. Bukan karena saling membenci, tapi karena terlalu mencintai. Siapapun yang berkorban, hanya satu yang akan bertahan. Cinta mereka tidak bisa utuh bila salah satu harus menghilang. Malam pun tiba. Mereka menyiapkan ritual di sebuah taman kota yang sudah lama ditinggalkan. Di tengah lingkaran garam dan dupa kemenyan, Nadira duduk bersila, sementara Raka membacakan mantra dari buku ayahnya. Angin berhembus liar. Api lilin bergoyang keras. Udara terasa seperti disobek-sobek oleh jeritan yang tak terdengar telinga manusia. Tiba-tiba tubuh Nadira melayang. Matanya berubah hitam pekat. Suara asing keluar dari mulutnya. Kau berani memisahkanku? Dia milikku. Dia adalah tempatku. Raka menggenggam batu giok pemisah jiwa dan menjerit. Ambil aku sebagai gantinya. Jangan ambil Nadira. Cahaya biru menyala terang dari batu itu, menyilaukan. Dalam sekejap, tubuh Nadira jatuh. Nang. Nafasnya kembali. Matanya normal. Tapi di tempat Raka berdiri, kini hanya tersisa tubuhnya yang membeku seperti patung batu. Matanya terbuka, namun kosong. Raka telah menjadi wadah baru bagi entitas itu. Nadira menangis, memeluk tubuh kekasihnya yang kini tak berjiwa. Kau janji tak akan tinggalkan aku, tapi kau malah memilih mati untukku. Namun dari bisikan lembut dalam kepalanya, ia mendengar suara terakhir Raka. Aku tidak mati.
Aku hanya menjaga kegelapan ini agar tak pernah menyakitimu lagi. Sudah 3 hari berlalu sejak malam ritual itu. Kota kembali sunyi. Langit mendung tanpa hujan, seolah langit sendiri ikut berkabung. Nadira tak pernah benar-benar meninggalkan taman tua itu. Ia tidur di sana, duduk diam berjam-jam di samping tubuh Raka yang membatu, berharap keajaiban datang. Kamu bohong, Ka. Bisiknya lirih sambil membelai pipi batu yang dulu hangat. Kamu janji gak akan ninggalin aku. Namun, tubuh Raka tetap dingin. Tidak ada denyut, tidak ada gerak. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Saat bulan mulai naik ke puncaknya, suara detakan jantung tiba-tiba terdengar dari tubuh Raka. Perlahan, pelan, kemudian semakin kuat. Nadira tersentak. Ia berdiri tergesa. Matanya membelalak menatap Raka yang mulai bergerak. Jari-jarinya gemetar. Bibirnya terbuka pelan. Nadira. Suara itu lemah, serak, namun jelas. Raka. Ya Tuhan. Kamu balik. Nadira memeluk tubuh Raka yang mulai menghangat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tapi ketika ia memeluknya, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Dingin di bagian punggung Raka. Dan lalu, tiba-tiba, tubuh Raka menegang. Matanya terbuka, hitam legam. Bibirnya tersenyum tipis. Kenapa? Kau bangunkan aku. Suara itu bukan milik Raka. Nadira mundur perlahan. Wajahnya pucat. Kau, bukan Raka. Tubuh Raka tertawa kecil. Suara tawa yang bukan manusia. Pelan, menyakitkan. Dia telah pergi. Hanya sisa ingatannya yang tertinggal dalam tubuh ini. Tapi jangan khawatir, Nadira. Aku akan menjagamu, dengan caraku sendiri. Nadira menjerit, berlari mundur, terjatuh di rerumputan basah. Matanya masih tak percaya. Tubuh yang ia cintai, kini bukan lagi milik Raka. Tapi Raka tak sepenuhnya hilang. Dia masih di sini, lanjut makhluk itu. Menepuk dada Raka. Terkurung, menjerit, menontonmu dari dalam. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Nadira menggigit bibirnya. Air mata bercucuran. Tapi di tengah ketakutan, ada tekad baru yang tumbuh. Kalau Raka masih ada, aku akan menjemputnya kembali. Makhluk itu tertawa, menyeringai. Cobalah, Nadira. Tapi ingat, semakin kau mendekat padaku, semakin kau menghancurkan jiwanya sendiri. Karena aku dan dia, kini adalah satu. Malam itu Nadira kembali ke rumah. Tapi bukan untuk tidur. Ia mengambil buku catatan peninggalan ayah Raka yang dulu mereka gunakan untuk ritual. Membolak-baliknya dengan tangan gemetar. Mencari petunjuk. Cara membelah kembali tubuh dan jiwa. Cara untuk menjemput Raka dari dalam neraka tubuhnya sendiri. Di lembar terakhir, ada tulisan yang hampir tak terbaca. Jika tubuh telah diambil, maka yang tersisa hanyalah perjalanan masuk ke dalam jiwa. Tapi di dalam sana, yang masuk bisa tak pernah kembali. Nadira tahu apa artinya. Ia harus melakukan perjalanan spiritual ke dalam jiwa Raka. Menyusuri kegelapan, menghadapi iblis yang kini bersemayam di sana. Dan jika gagal, ia akan terjebak selamanya. Tapi Nadira tidak gentar. Ia menatap cermin. Wajahnya penuh luka, tangis, dan tekad. Tunggu aku, Ka. Aku akan menjemputmu. Walau harus masuk ke neraka yang paling gelap sekalipun. Malam itu sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada desir angin. Hanya detak jantung Nadira yang berdetak kencang, mengiringi langkahnya menuju tempat ritual. Kamar Raka yang kini terasa seperti makam hidup. Di tengah ruangan, ia menggambar lingkaran garam dan simbol-simbol pelindung. Buku tua peninggalan ayah Raka terbuka pada halaman terakhir. Dan di situ tertulis, ritual pemisah jiwa ganda. Jalan satu-satunya menuju penyelamatan jiwa yang terperangkap dalam tubuh yang dirasuki entitas kegelapan. Namun perjalanan ini bukan fisik, melainkan ke dalam ranah jiwa. Tempat di mana semua rasa, ingatan, dan dosa melebur menjadi satu. Nadira menyalakan 7 lilin di sekeliling lingkaran. Ia duduk bersila,
memejamkan mata, dan mulai membacakan mantra yang belum pernah diucapkannya sebelumnya. Tubuhnya mulai gemetar, seperti ditarik dari dunia nyata. Perlahan, dunia di sekelilingnya memudar, digantikan oleh kegelapan. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang dalam, hidup, dan menelan semua cahaya. Nadira membuka matanya, dan mendapati dirinya berdiri di tengah lorong panjang penuh cermin. Tapi, bayangannya tidak tampak. Ini, dunia dalam jiwa Raka, bisiknya. Tiba-tiba, dari cermin pertama, sosok Raka muncul. Tapi bukan Raka seperti biasa. Ini Raka yang menangis. Tubuhnya dipenuhi luka. Ia berteriak namun tak terdengar. "Raka!" Nadira menjerit, memukul cermin itu. Tapi saat cermin pecah, sosok Raka menghilang, dan dari pecahan kaca itu merangkak keluar. Bayangan hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu melompat ke arah Nadira, mencoba mencengkeram wajahnya. Tapi Nadira melawan, menghunus belati spiritual yang ia bentuk dari tekadnya sendiri. Simbol cintanya pada Raka. "Aku akan menemukannya," jeritnya sambil menebas makhluk itu, yang hancur menjadi kabut hitam. Satu demi satu cermin ia lewati. Masing-masing menampilkan ingatan Raka. Saat kecilnya yang kesepian, saat ditinggal ibunya, saat pertama kali bertemu Nadira di halte hujan itu, semuanya. Hingga akhirnya, ia tiba di cermin terakhir. Di balik cermin itu, Raka terkurung dalam sangkar hitam. Tubuhnya diikat rantai. Matanya tertutup kain berdarah. Dan di depannya berdiri makhluk dengan wajah Nadira. Ya, entitas itu telah mengambil rupa dirinya. Simbol kelemahan sekaligus senjata untuk menyiksa jiwa Raka. "Kau datang juga," ujar makhluk itu dengan suara Nadira. "Apa kau siap menggantikan posisimu di sini?" Nadira berdiri mantap. "Aku tidak datang untuk menyerah. Aku datang untuk mengambil dia kembali." Makhluk itu menyeringai. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih layak untuk dicintai Raka, aku atau kamu." Pertarungan dalam jiwa pun dimulai. Sebuah pertarungan bukan dengan senjata biasa, tapi dengan kenangan, rasa bersalah, cinta, dan luka paling dalam. Dan di tengah pertarungan itu, Raka mulai membuka matanya. Perlahan, kesadarannya kembali. Ia melihat dua sosok Nadira bertarung. Ia melihat salah satunya terluka, berdarah, tapi tetap melindunginya. "Itu kamu," bisiknya. "Itu yang asli." Dengan sisa kekuatannya, Raka meraih tangan Nadira yang terluka dan berkata, "Aku ingat, kau satu-satunya alasan aku bertahan." Tubuh sang entitas mendadak bergetar, menjerit marah. "Tidak, dia milikku." Tapi cahaya putih dari tangan Raka dan Nadira bersatu, menyinari dunia kegelapan itu. Seluruh jiwa terguncang. Cermin-cermin pecah. Kabut hitam menghilang. Jeritan terakhir makhluk itu menggema. Lalu hening. Raka jatuh dalam pelukan Nadira. Nafasnya tenang. Matanya basah. Tapi hidup. Di dunia nyata, Nadira terbangun dengan tubuh penuh peluh. Ia terduduk di tengah lingkaran ritual. Lalu, terdengar suara. Nadira. Raka berdiri di depan pintu. Dengan mata normal. Senyum lemah. "Aku kembali." Matahari pagi akhirnya terbit. Tapi bagi Nadira, cahaya itu tak benar-benar menghangatkan. Ia duduk diam di tepi ranjang, menatap Raka yang kini tertidur setelah kejadian mengerikan semalam. Tubuh pria itu terlihat hidup, tapi jiwanya belum sepenuhnya utuh. Raka belum bicara banyak. Setelah memanggil nama Nadira dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia hanya memeluk erat dan menangis seperti anak kecil, seakan membiarkan semua kerapuhan yang selama ini ia simpan, tumpah malam itu juga. Beberapa hari berlalu. Raka mulai kembali bicara, makan, bahkan tersenyum kecil. Tapi ada yang berbeda. Ia sering melamun. Terkadang, tubuhnya menggigil tanpa sebab, dan di malam hari, ia sering berteriak dalam tidur. "Aku bukan kamu. Lepaskan. Raka, bangun. Itu cuma mimpi." Nadira selalu mengguncang tubuhnya,
memeluknya erat. Tapi tatapan Raka masih kosong. Di siang hari, Raka kembali menggambar. Namun kini goresan-goresannya bukan gambar manusia, bunga, atau kota. Tapi wajah makhluk hitam yang tak berbentuk. Wajah dengan senyum Nadira, namun mata penuh kebencian. Itu dia. Gumam Raka sambil terus menggambar. Dia belum sepenuhnya pergi. Nadira tercekat. Apa maksudmu belum pergi? Raka menatap Nadira lama. Wajahnya lelah. Dia meninggalkan jejak di dalam aku, Dir. Seperti bayangan yang tak bisa dipisahkan. Kadang aku mendengar suaranya. Kadang aku merasa, aku bukan diriku sendiri. Kita bisa sembuhkan itu, kata Nadira, menahan tangis. Kamu sudah kembali. Itu yang penting. Namun, malam itu, sebuah kejadian membuat Nadira sadar, mereka belum benar-benar menang. Nadira terbangun tengah malam. Kamar sunyi. Hanya suara napas pelan dari Raka di sampingnya. Tapi sesuatu terasa ganjil. Udara di dalam kamar terasa dingin, menusuk. Dan kemudian, Nadira melihat lengan Raka bergerak sendiri. Tangannya mencengkeram spidol hitam dan mulai menggambar di dinding, dalam keadaan tidur. Gambar itu adalah dirinya sendiri. Tapi tubuhnya robek, dan matanya dicungkil. Raka? Bisik Nadira. Menahan rasa takut. Kamu sadar? Raka membuka mata. Tapi yang ia lihat adalah mata itu lagi. Hitam legam. Sudah kubilang aku dan dia kini satu. Nadira tersentak mundur. Tapi sebelum ia sempat lari, Raka terjatuh. Tubuhnya kejang hebat. Mulutnya berbusa. Matanya berputar-putar. Raka! Nadira berteriak histeris. Beberapa jam kemudian, Raka terbaring di ruang UGD. Dokter mengatakan tubuhnya kelelahan, mungkin trauma atau gangguan saraf. Tapi Nadira tahu, itu bukan sekadar medis. Entitas itu belum sepenuhnya pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu celah, menunggu waktu untuk kembali menguasai. Nadira memeluk tubuh Raka di rumah sakit. Air matanya tak henti mengalir. Tapi kali ini, ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ia harus mencari seseorang yang bisa benar-benar memutus ikatan jiwa itu. Hujan turun deras pagi itu. Nadira menatap jendela ruang rawat inap. Pikirannya kacau. Raka masih terbaring lemah dengan infus menancap di tangan. Matanya menatap langit-langit kosong, seperti tidak benar-benar hadir di dunia ini. Nadira tahu, ia harus bergerak. Ia tidak bisa hanya menunggu keajaiban di rumah sakit. Saat membersihkan laci lemari tua peninggalan ayah Raka di rumah mereka, Nadira menemukan sebuah benda aneh. Buku catatan kulit lusuh dengan simbol tak dikenal di sampulnya. Di dalamnya tertulis, "Jika suatu hari anakku Raka mengalami nasib yang sama sepertiku, temukan dia. Dia satu-satunya yang tahu cara menutup gerbang itu. Dia disebut pemikul warisan." Halaman terakhir hanya tertulis satu nama. Pak Cipta, Desa Watuwarum. Tak menunggu lama, Nadira pergi ke desa itu. Sebuah desa terpencil yang bahkan tidak ada di peta. Hutan mengelilingi tempat itu. Jalan tanah becek. Sepi. Sunyi. Sesampainya di sana, Nadira langsung bertanya kepada beberapa warga desa. Mayoritas dari mereka menolak bicara. Beberapa hanya saling melempar pandang takut. Namun, seorang pria tua akhirnya menunjuk sebuah rumah kecil di ujung jalan yang hampir runtuh. "Kalau memang kamu Nadira, dan benar kamu istrinya Raka, masuklah. Tapi jangan minta dia mengulang masa lalunya." Rumah itu pengap dan penuh abu dupa. Di dalamnya, duduk seorang pria tua buta dengan mata putih legam. Wajahnya penuh luka bakar yang seperti tidak sembuh sempurna. "Aku tahu kau akan datang," ujar pria itu tiba-tiba. "Seperti ibunya Raka dulu." "Bapak mengenal ibu Raka?" tanya Nadira kaget. "Lebih dari itu," gumam Pak Cipta. "Akulah yang mengajarkan ilmu itu pada ayahnya. Ilmu untuk mengikat iblis demi kekuatan." Nadira ternganga. "Jadi, yang merasuki Raka, itu iblis dari perjanjian masa lalu ayahnya?"
Bukan sembarang iblis, tegas Pak Cipta. Itu, derajat. Makhluk penjaga gerbang antara jiwa dan raga. Ia tak bisa dikalahkan, hanya bisa diputus ikatannya. Dan sekarang, karena ikatan itu belum sempurna dilepaskan, ia masih hidup dalam tubuh Raka. Bagaimana caranya memutus ikatan itu sepenuhnya? Pak Cipta terdiam lama. Lalu ia membuka peti kecil di sudut ruangan dan menyerahkan sebuah manik-manik hitam berbau menyengat. Kalung ini dibuat dari tulang terakhir korban perjanjian pertama. Jika Raka memakainya saat gerbang kembali terbuka, ia bisa memutus ikatan. Tapi syaratnya. Apa? Tanya Nadira tak sabar. Pak Cipta menatapnya dengan mata kosong. Syaratnya, salah satu dari kalian harus mengorbankan jiwa. Tidak bisa dua-duanya selamat. Nadira terpaku. Dalam perjalanannya kembali ke kota, ia menggenggam kalung itu erat-erat. Di dalam hatinya, hanya ada satu keputusan. Kalau harus ada yang pergi, biar aku saja. Malam kembali menyelimuti kota. Langit mendung, seolah ikut merasakan apa yang Nadira rasakan. Di dalam kamar rumah sakit, Raka masih belum sepenuhnya sadar. Tubuhnya bergerak sesekali, seolah menolak sesuatu yang tak terlihat. Nadira berdiri di sisi ranjangnya, memegang kalung tulang pemberian Pak Cipta. Kalung itu berat bukan secara fisik, tapi karena makna yang dikandungnya. Satu jiwa untuk menutup gerbang, bisik Nadira sambil menatap wajah suaminya yang mulai tenang. Pagi harinya, Nadira membawa Raka pulang atas permintaan pribadi. Dokter sempat menolak. Namun Nadira berkeras. Ia tahu waktu mereka tak banyak. Ia harus menyelesaikan semua sebelum entitas itu kembali menguasai tubuh Raka sepenuhnya. Malam itu, Nadira menyiapkan ruangan khusus. Ia menaruh lilin-lilin di sekeliling ranjang, seperti yang diinstruksikan Pak Cipta. Ia memandikan tubuh Raka dengan air bunga 7 rupa, membacakan doa-doa, dan terakhir, menggantungkan kalung tulang itu ke leher Raka. Maaf. Raka, ini satu-satunya cara. Tepat tengah malam, tubuh Raka mendadak kejang. Lilin-lilin padam satu persatu. Suara angin berhembus kencang, padahal semua jendela tertutup rapat. Nadira bersimpuh di samping tubuh suaminya yang kini menggeliat keras. Dia datang, bisik Raka, suara yang bukan miliknya. Wajahnya berubah. Matanya memutih. Mulutnya menyeringai. Tubuhnya terangkat dari tempat tidur dan mengambang setinggi 1 meter dari lantai. Kau pikir bisa melepaskanku begitu saja? Aku telah menyatu. Tidak, teriak Nadira sambil berdiri tegak. Kau tidak punya kuasa atas tubuh suamiku. Aku memutus ikatan ini sekarang. Nadira menghunus pecahan cermin, menggoreskan sedikit darah dari tangannya, dan menggenggam kalung tulang itu kuat-kuat. Ia mulai membaca mantra dari buku catatan tua. Tubuh Raka bergetar hebat. Darah mulai mengalir dari hidung dan telinganya. Jangan kau ganggu ikatanku, teriak entitas derajat dengan suara menggema dari dalam tubuh Raka. Tapi Nadira tak berhenti. Ia melanjutkan mantra sampai udara di sekitarnya terasa semakin berat. Tubuhnya sendiri mulai gemetar. Tubuhnya mulai kehilangan kendali. Tiba-tiba, suara Pak Cipta bergema di kepalanya. Salah satu dari kalian harus mengorbankan jiwanya. Saat gerbang dibuka, iblis akan memilih mana jiwa yang lebih lemah untuk ditarik. Dan saat itu, Nadira sadar. Ambil aku, bisiknya. Bukan dia. Ambil aku. Gerbang terbuka. Suara gemuruh seperti badai mengisi ruangan. Sesosok bayangan besar muncul di belakang tubuh Raka. Tangan-tangannya panjang, melingkar, mencoba menarik tubuh Nadira dan Raka sekaligus. Namun tiba-tiba, kalung itu memancarkan cahaya merah terang, membakar bayangan tersebut, memaksanya memilih, dan pilihan jatuh pada Nadira. Tubuh Raka terjatuh ke tempat tidur. Nafasnya kembali normal. Tapi Nadira, matanya perlahan memudar. Tubuhnya terkulai. Ia jatuh ke lantai, tak bergerak. Sebuah senyum tipis tersungging di wajahnya sebelum kesadarannya lenyap. Hening.
Begitu heningnya hingga suara detak jam dinding terdengar seperti genderang kematian. Tubuh Nadira tergeletak di lantai. Lilin-lilin telah padam, dan udara terasa mati. Raka terbangun perlahan. Napasnya terengah seperti baru keluar dari mimpi buruk panjang. Matanya menatap sekitar. Kacau, berantakan, dan kemudian ia melihatnya. Nadira? Ia turun dari ranjang. Tubuhnya masih gemetar. Ia berlutut, memeluk tubuh istrinya yang sudah tak bergerak. Nadira, bangun. Sayang, bangun. Air mata Raka menetes deras. Ia sadar. Semua yang terjadi padanya, semua yang membuatnya bertahan, adalah Nadira. Dan kini, Nadira telah mengorbankan dirinya. Tidak. Jeritnya menggema memenuhi rumah. Beberapa jam kemudian, polisi datang setelah tetangga melapor melihat kejanggalan dan mendengar teriakan tengah malam. Mereka membawa Nadira ke rumah sakit. Namun hasilnya jelas. Nadira koma. Tidak ada luka serius. Tidak ada trauma fisik. Tapi kesadarannya tak kunjung kembali. Dokter menyebutnya vegetative state. Tubuh hidup. Tapi jiwanya entah di mana. Raka terduduk di kursi tunggu rumah sakit. Memandangi jendela. Ia tak bicara, tak menangis lagi, hanya diam, seperti sosok yang baru saja kehilangan semua warna dalam hidupnya. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Mimpi. Raka berdiri di sebuah lorong panjang dan gelap. Di ujungnya, terlihat cahaya merah samar. Raka. Suara itu, lembut, penuh cinta, itu suara Nadira. Ia berjalan cepat, berlari, menerobos gelap, memanggil-manggil namanya. Dan di ujung lorong itu, ia melihatnya. Nadira berdiri dengan senyum lemah, mengenakan gaun putih dan wajahnya bersinar. Kau harus kembali. Ujar Raka. Kau sudah selamatkanku, sekarang aku yang akan menyelamatkanmu. Nadira menggeleng pelan. Tidak, Raka. Gerbang itu telah tertutup. Jiwaku terikat di antaranya. Aku tak bisa kembali sepenuhnya. Tidak, aku tak akan membiarkan kau sendiri di sana. Tiba-tiba, lorong mulai retak. Cahaya merah membesar. Sebuah suara mengerikan mulai terdengar. Jeritan, tangisan, dan bisikan-bisikan asing. Nadira terhuyung. Ia menatap Raka dengan mata berlinang. Kalau kau ingin aku kembali, kau harus temukan bagian jiwaku yang tersisa di dunia nyata. Pecahannya masih ada. Cari, sebelum semuanya hilang. Pecahan jiwa? Nadira mengangguk. Ada 3. Temukan, dan aku akan kembali. Lalu semuanya menghilang. Raka terbangun. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia menatap langit-langit kamar rumah sakit dan tahu satu hal. Ini belum selesai. Dan untuk menyelamatkan Nadira, ia harus memulai perjalanan barunya, mencari 3 pecahan jiwa istrinya yang tersebar di dunia nyata, sebelum gerbang itu tertutup selamanya. 2 hari telah berlalu sejak mimpi aneh itu. Raka duduk di samping ranjang rumah sakit Nadira. Wajah istrinya tampak damai dalam tidurnya yang panjang, tapi bagi Raka, itu bukan tidur. Itu penantian. Penantian untuk kembali. Raka menggenggam tangan Nadira erat, lalu mengambil buku catatan tua milik Pak Cipta yang sempat disimpan Nadira. Ia membolak-baliknya, mencari petunjuk, dan di tengah halaman yang hampir robek, ia menemukannya. Jika jiwa telah ditarik dari raga oleh kekuatan gelap, hanya pecahan jiwanya yang tersisa sebagai jalan pulang. Biasanya tersebar di tempat yang menyimpan kenangan paling dalam. 3 pecahan untuk 3 kenangan kuat. 3 tempat, 3 momen penting dalam hidup Nadira. Raka mulai berpikir. Lalu dengan mata berkaca-kaca, ia mencatat 3 tempat yang ia yakini menyimpan kepingan jiwa Nadira. 1 rumah lama di Bandung, tempat Nadira pertama kali mengenalnya. 2 makam ibunya, disitulah Nadira selalu berdoa ketika hatinya terluka. 3 pohon kenari di belakang rumah neneknya. Tempat mereka pertama kali berjanji untuk sehidup semati. Malam itu juga, Raka meninggalkan rumah sakit. Ia tahu, waktu mereka sedikit.
Jiwa Nadira bisa lenyap sepenuhnya jika gerbang dunia arwah tertutup. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada jalan kembali. Perjalanan pertamanya menuju Bandung. Ia tiba dini hari. Hujan menyambut seperti tangisan langit. Rumah tua yang mereka sewa dulu saat awal menikah itu kini kosong, nyaris runtuh. Tapi ketika Raka melangkah ke dalam, udara berubah. Sejuk tapi sunyi. Seperti memori yang tertinggal. Ia berjalan ke sudut ruangan, tempat mereka dulu memasak bersama. Ia tersenyum samar, lalu menutup mata dan berbisik. Nadira, aku di sini. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa menyeramkan, melainkan tawa Nadira saat sedang bahagia. Raka menoleh, dan di dinding penuh debu itu, ia melihat bayangan Nadira yang sedang tertawa sambil memegang apron. Bayangan itu menoleh ke arahnya, tersenyum, lalu perlahan menghilang, meninggalkan sebutir cahaya kecil merah yang mengambang di udara. Raka mendekat. Cahaya itu melayang pelan, masuk ke dalam kalung tulang yang kini ia pakai di lehernya. Kalung yang dulu menyelamatkan hidupnya. Pecahan pertama ditemukan. Perjalanan belum selesai. Malam berikutnya, Raka melanjutkan ke tempat kedua, makam Ibu Nadira. Di bawah hujan gerimis dan langit gelap, ia berdiri di depan pusara yang basah. Lampu pemakaman redup, dan hanya suara angin yang terdengar. Raka berlutut. Aku tahu Nadira sering kesini saat ia merasa hancur. Saat aku menyakitinya dengan sikapku. Air mata mulai mengalir. Tapi dia tak pernah menyerah padaku. Bahkan saat jiwanya sendiri terguncang. Dia berjuang untukku, dan sekarang, aku akan berjuang untuknya. Tiba-tiba, pusara itu bergetar pelan. Kabut mulai muncul dari tanah. Dan di atasnya, perlahan muncul cahaya merah kedua, lebih terang dari yang pertama. Raka meraihnya dengan kedua tangan gemetar. Pecahan kedua berhasil disatukan. Kini hanya tersisa satu. Pohon kenari, tempat semua cinta mereka bermula. Tapi Raka tahu, tempat itulah yang juga menyimpan luka paling dalam bagi Nadira. Di sanalah ia pernah kehilangan janin mereka. Perjalanan ke tempat itu akan menjadi yang paling berat. Dan mungkin paling berbahaya. Langit kelabu menaungi desa kecil tempat nenek Nadira dulu tinggal. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan kenangan lama. Raka berdiri terpaku di depan pohon kenari yang menjulang kokoh di belakang rumah kosong itu. Pohon saksi bisu cinta dan luka yang pernah mereka bagi. Di bawah pohon inilah, 5 tahun lalu, Nadira menangis seharian, setelah kehilangan bayi pertama mereka. Dan sejak itu, ia tak pernah kembali ke sini. Raka menatap batang pohon itu yang mulai ditumbuhi lumut. Tangannya menyentuh kulit kayu yang kasar, seolah ingin menyapa kenangan. Lalu ia duduk, menutup mata, dan mulai berdoa dalam hati. Nadira, aku tahu tempat ini menyakitkan untukmu. Tapi aku juga tahu, bagian hatimu tertinggal di sini. Aku datang, bukan untuk membuka luka, tapi untuk menyatukanmu kembali. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak senyap. Dan dari celah-celah akar pohon, muncullah kabut putih pekat yang berputar perlahan, membentuk bayangan seorang perempuan mengenakan gaun putih lusuh. Nadira. Tapi bukan Nadira yang lembut seperti biasa. Wajahnya kali ini tampak pucat, kelam, dan matanya penuh luka. Kenapa kau membawaku ke sini? Suara itu berat, terdengar seperti gema dari alam lain. Raka berdiri, mencoba mendekat. Karena aku ingin menyelamatkanmu. Aku tak mau mengingat tempat ini. Tempat di mana aku kehilangan segalanya. Teriaknya, gemetar penuh dendam. Angin kembali bertiup. Kali ini kencang. Raka hampir terpental. Tanah bergetar. Cabang pohon bergerak seperti tangan mengancam. Namun Raka tidak lari. Ia menatap langsung ke mata bayangan itu. Kita kehilangan, tapi kita masih punya satu sama lain, Nadira. Dan aku takkan menyerah. Tidak sekarang. Ia membuka kalungnya, memperlihatkan 2 pecahan jiwa yang telah ditemukan, masing-masing bersinar lembut. Bayangan itu menatapnya, lalu menunduk.
Matanya mulai basah. Tiba-tiba, ia bergetar hebat dan berteriak. Suara pilu, suara dari jiwa yang terkoyak. Dan dari tangisnya itu, keluarlah pecahan terakhir. Cahaya merah paling terang, yang mengambang pelan. Lalu bersatu dengan dua pecahan lainnya di kalung Raka. Raka menjatuhkan diri ke lutut. Lelah luar biasa. Namun dalam dadanya, ada keyakinan. Nadira kini lengkap. Malam itu, Raka kembali ke rumah sakit. Ia duduk di samping ranjang Nadira, menggenggam tangannya yang dingin. 3 pecahan telah kupertemukan. Sekarang, pulanglah, Nadira. Jangan tinggalkan aku lagi. Dan saat air mata jatuh di tangan Nadira, tangannya bergerak. Jantung Raka berhenti sejenak. Ia menatap wajah Nadira yang mulai menunjukkan gerakan kecil. Kelopak matanya bergetar. Pelan, lambat, dan kemudian terbuka. Raka? Suara itu pelan, nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk menghancurkan segala ketakutan yang selama ini menghantuinya. Raka menangis. Tapi kali ini, bukan karena kehilangan, tapi karena keajaiban. Nadira terbangun dengan napas berat dan tatapan kosong. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Namun ada kehidupan di matanya, yang selama ini seperti mati. Raka masih menggenggam tangannya erat. Takut jika semua ini hanya mimpi sesaat. Raka, Nadira berbisik. Suara itu seperti desir angin yang nyaris tak terdengar. Kau menjemputku. Raka menunduk, menyentuh kening istrinya yang kini mulai berkeringat. Ya, aku menjemputmu, sayang, dari tempat paling gelap yang pernah kau lewati. Air mata mengalir dari kedua mata mereka. Tapi kali ini, bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Malam itu, dokter terkejut melihat kondisi Nadira yang perlahan membaik. Ini, seperti mukjizat, ujar salah satu dari mereka. Namun Raka hanya tersenyum samar. Ia tahu, mukjizat itu bukan datang dari obat, tapi dari cinta dan perjuangan jiwa. Namun semuanya belum berakhir. Di dalam mimpi Nadira malam itu, ia kembali bertemu dengan bayangan perempuan tua berjubah hitam yang telah menyiksanya selama ini. Tapi kini, bayangan itu tidak lagi mengancam. Kau melawan takdirmu sendiri, Nadira. Suara si perempuan bergetar, penuh amarah tapi juga heran. Seharusnya jiwamu menjadi milikku. Nadira berdiri tegak, dengan pakaian putih yang bersinar dalam mimpinya. Tidak, aku bukan milik siapapun, selain milik cinta yang menyelamatkanku. Seketika, api menyala dari bawah kaki Nadira, menyulut sosok hitam itu. Jeritan panjang menggema, jeritan terakhir dari kekuatan jahat yang akhirnya terkalahkan. Nadira terbangun dengan keringat dingin, napas memburu, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Beberapa hari kemudian, Nadira diperbolehkan pulang. Ia dan Raka kembali ke rumah mereka yang sempat ditinggalkan dalam kekosongan dan kesedihan. Tapi kini, tempat itu terasa hangat kembali. Raka membersihkan halaman, sementara Nadira menanam bunga di taman kecil mereka. Aku ingin menanam bunga matahari, katanya, karena aku ingin rumah ini penuh cahaya. Setelah sekian lama hanya bayangan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mereka duduk berdampingan di bawah sinar mentari sore, tanpa rasa takut, tanpa teror, hanya kedamaian. Hari-hari setelah pulang dari rumah sakit terasa seperti mimpi indah yang tak ingin diakhiri. Nadira dan Raka, meskipun masih trauma dengan apa yang telah terjadi, merasakan kehangatan yang kembali tumbuh dalam hubungan mereka. Mereka mulai merajut hidup baru, namun kadang-kadang, kenangan-kenangan buruk itu kembali menghantui, seolah mengingatkan bahwa bahaya bisa datang kapan saja. Namun, ada satu hal yang tetap mengikat mereka, janji yang tertulis di langit. Hari itu, Raka mengajak Nadira untuk pergi ke tempat yang selama ini mereka hindari, pohon kenari. Nadira merasa ragu, tapi Raka meyakinkannya. Kita tidak pergi untuk kembali menatap luka. Kita pergi untuk merayakan hidup, Nadira. Kata Raka dengan lembut, menggenggam tangan Nadira. Ini adalah bagian dari perjalanan kita. Kita harus bisa menghadapinya.
Pohon kenari itu kini tampak lebih hidup. Daun-daunnya menguning, dan ranting-rantingnya bergoyang pelan seiring hembusan angin. Nadira berdiri di sana, menatap pohon itu dengan tatapan penuh pertanyaan. Namun kali ini, rasa takut yang biasa datang dengan kenangan itu mulai berganti dengan rasa damai. Raka memeluknya, memberikan dukungan. Nadira menyentuh kulit pohon itu dengan lembut, seolah merasakan detak jantungnya sendiri berdegup di dalam batang kayu yang kokoh. Aku siap, Raka. Aku siap untuk melangkah maju. Nadira berbisik, tangannya menekan kalung yang masih terpasang di lehernya, sebuah simbol dari kekuatan dan keteguhan hatinya yang kembali pulih. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah. Awan gelap yang tadinya menghiasi langit biru, perlahan terbelah. Sinar matahari merembes melalui celah-celah awan itu, menciptakan cahaya keemasan yang meliputi seluruh area di sekitar mereka. Raka dan Nadira berdiri terpaku. Cahaya itu seakan memberi tanda, sebuah janji yang ditulis di langit. Janji untuk bertahan. Janji untuk selalu mencintai satu sama lain meskipun badai datang mengancam. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Nadira duduk di balkon, menatap langit yang mulai gelap. Raka menyusulnya, membawa secangkir teh hangat. Mereka duduk berdua, hanya ditemani suara angin malam dan gelegar gemericik air di halaman belakang. Raka, Nadira memulai. Suaranya lembut tapi tegas. Aku tahu, jalan kita tidak akan selalu mudah. Tapi aku berjanji, aku akan selalu berjuang. Untuk kita, untuk cinta kita. Raka menatapnya dengan mata penuh kasih. Ia menyentuh pipi Nadira, perlahan menundukkan wajahnya hingga mereka saling menatap. Aku tahu, sayang. Aku juga berjanji. Selama kita bersama, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Malam itu terasa penuh harapan. Terasa seperti kehidupan yang baru dimulai. Meskipun keduanya tahu ada masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Namun mereka juga sadar bahwa masa depan yang lebih cerah sudah menunggu di depan mata. Pagi itu, matahari terbit dengan lembut, menyinari rumah kecil Raka dan Nadira. Udara pagi yang sejuk membawa aroma bunga yang mulai bermekaran di taman rumah mereka. Segala sesuatu terlihat begitu damai, sesuatu yang selama ini terasa jauh dari jangkauan mereka, namun kini ada di tangan mereka. Hidup yang mereka bangun kembali. Namun, meskipun damai, masih ada satu hal yang menggantung dalam pikiran mereka. Janji yang harus ditepati. Raka berdiri di samping jendela kamar, menatap keluar, melihat anak-anak berlarian di halaman. Ada kebahagiaan dalam dirinya yang jarang muncul. Ia tahu, meskipun mereka telah melalui banyak rintangan dan teror yang menakutkan, mereka kini menemukan kedamaian. Nadira datang dan berdiri di sampingnya, menatap pemandangan yang sama. Kita sudah sampai di sini, Raka. Nadira berkata, suaranya penuh kelegaan. Aku sudah merasa bebas. Bebas dari bayangan yang selama ini mengejar. Raka mengangguk, mengulurkan tangannya untuk merangkul Nadira. Aku juga. Dan aku berjanji, tidak akan ada lagi yang menghalangi kebahagiaan kita. Tidak ada lagi yang akan menghancurkan kita. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang begitu tulus, yang telah melampaui segala penderitaan yang pernah mereka alami. Namun, dalam kedamaian itu, ada suara kecil yang terdengar dari pintu depan. Mereka berdua segera berlari keluar dan menemukan sebuah amplop putih tergeletak di atas meja kayu di teras. Amplop itu tampak biasa, tapi ada sesuatu yang aneh. Nadira mengambilnya dengan hati-hati dan membuka isi amplop tersebut. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat tertulis dengan tangan yang rapi. Cinta kalian akan selalu diuji, meskipun kalian merasa telah menang. Raka dan Nadira saling menatap. Hati mereka berdegup kencang. Itu bukan surat biasa. Itu adalah pesan dari dunia lain. Sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Apakah kita harus takut? Tanya Nadira, menatap Raka dengan mata yang penuh kecemasan. Raka menggenggam tangannya erat, memberikan keyakinan. Tidak, Nadira. Kita tidak akan pernah takut lagi. Kita sudah melalui yang terburuk. Apapun yang datang, kita akan hadapi bersama.
Dan dengan kata-kata itu, mereka melangkah maju, dengan keyakinan bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Hari-hari berlalu. Mereka terus merawat hidup mereka dengan penuh cinta, merayakan setiap detik yang mereka miliki bersama. Namun, saat malam tiba, dan langit kembali menjadi saksi atas semua yang terjadi, Raka dan Nadira tahu, mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa dipahami sepenuhnya, tapi yang mereka yakini dalam hati mereka. Pada akhirnya, itu bukan tentang melarikan diri dari masa lalu atau menghadapi kegelapan. Itu tentang menemukan cahaya di dalam diri mereka sendiri. Tentang percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segala hal, bahkan kegelapan yang paling dalam sekalipun. Akhir dari kisah ini, kita menutup perjalanan panjang Nadira dan Raka. Sebuah kisah tentang cinta yang teruji oleh waktu, ketakutan, dan kehilangan. Tapi lebih dari itu, ini adalah kisah tentang bagaimana mereka menemukan kembali diri mereka, satu sama lain, dan kekuatan yang tak terduga dari cinta yang tulus. Dan akhirnya, mereka tahu, tidak ada yang lebih kuat dari sebuah janji yang dibuat dengan hati yang penuh cinta.